Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة sidang ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, terutama kita telah menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Dan insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian akidah Islamiyah yang berkaitan dengan masalah asbab suqutil uqubah 'alal 'asr. Artinya sebab-sebab gugurnya siksaan, hilangnya siksaan Allah pada hari kiamat dikarenakan kita berbuat maksiat. Dan kita semuanya adalah pernah berbuat maksiat, maka kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Yang pertama kita harus bertobat kepada Allah agar siksa kita nanti di akhirat digugurkan oleh Allah. Tadi ada sekarang bukan gugurkan pertolongan, tapi gugurnya siksaan Allah pada hari kiamat. Di sini katakan dalam kitab Al-Iman, wa idza waqa'a 'abdul mu'min, apabila seorang hamba yang beriman telah melakukan fil maksiyah, tentang maksiat, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad fataha li 'ibadihi abwaab rahmati. Sesungguhnya Allah telah membuatkan kepada hamba-hambanya itu pintu-pintu rahmat. Yang pertama, lil khulasi minal uqubah, supaya dibersihkan, digugurkan daripada hukuman-hukuman ma yakunu fihi, yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Idza akhlasu, syaratnya ada kata-kata idza dalam bahasa syaratnya dia harus akhlasu, berusaha untuk membersihkan dosa-dosanya. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Ada dua syarat. Yang pertama membersihkan dosa-dosanya, kemudian yang kedua wattaqau. Kata-kata takwa adalah setelah kita bertobat, membersihkan dosa-dosa kita, kita seoptimal mungkin untuk menjalankan, mengamalkan ajaran Islam. Itu namanya bertakwa kepada Allah. Hadza wa qad istaqarra ba'd al-ulama al-asbab allati tasqutu al-'uqubah min al-ma'asi. Inilah yang telah ditetapkan oleh sebagian ulama sebab-sebab gugurnya hukuman nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang bermaksiat. Yang pertama adalah at-taubah. Kita harus bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan ayatnya sudah hafal semua kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha adalah taubat yang bisa dijadikan nasihat untuk diri sendiri dan orang lain. Karena asal kata daripada nasuha berasal dari nasoha yang situ nasuhan. Artinya taubat yang dapat memberikan nasihat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Maksudnya apa? Setelah mereka bertobat, yang pertama adalah taubatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, al-iqla'u minal ma'asi, yaitu melucuti dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, an-nadam bima yaf'aluhu, yaitu menyesal daripada apa yang ia telah lakukan. Yang keempat, alla ya'udu, tidak akan mengulangi al-ma'asi alladhi yaf'aluhu, yaitu maksiat-maksiat yang mereka telah lakukan. Itu namanya taubat nasuha. Ini yang berhubungan dengan Allah ada 4 persyaratan. Kalau yang berhubungan dengan sesama manusia maka ditambah 1. Kalau mereka pernah mendolimi, pernah menganiaya orang, apakah dengan cara mengambil hartanya atau menyakiti dengan kata-kata dan sikapnya, maka selagi di dunia harus minta dihalalkan. Kalau mereka umpamanya korupsi, harta korupsi itu kalau dia mau bertobat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau mereka pernah menyakiti dengan kata-kata harus minta dihalalkan. Ini yang pertama, harus bertobat. Maka kan tadi katakan orang yang bertobat ini seperti orang tidak punya dosa lagi. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertobat kepada Allah maka seperti orang yang tidak punya dosa. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita diperintahkan untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tindakan, khususnya ketika pagi kayak sekarang ini habis sholat fajar dan nanti habis sholat asar, namanya ada zikir pagi dan petang, beliau selalu membaca astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali pagi. Kemudian sore pada asar baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Di samping istighfar yang lain seperti pada salat fardu, minimal astaghfirullah 3 kali, maksimal astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'ashi wa dzunub. Dan istighfar yang lain itu banyak sekali, seperti istighfar yang dipraktekkan oleh Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan banyak istighfar yang redaksinya berbeda tapi tujuannya sama. Seperti Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu ya istighfar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasi' madkhalahum. Itu ketika kita istighfar untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 2 sama maksud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum
wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab mereka, yaitu siapa? Umat Nabi Muhammad, selama Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Selama Nabi Muhammad masih hidup. Azab di sini maksudnya membinasakan umatnya. Kalau umat-umat terdahulu kalau sudah keterlaluan itu dibinasakan. Dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Isa al-Masih. Itu kalau mereka sudah keterlaluan itu dibinasakan oleh Allah. Habis diwafatkan semuanya. Akan tapi umat Muhammad selama nabinya masih ada di tengah-tengah mereka itu tidak akan dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, tidaklah Allah akan mengazab mereka umat Muhammad selama mereka masih beristighfar. Masih banyak yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan dibinasakan. Itulah manfaatnya istighfar kita kepada Allah. Ada seorang sahabat yang disangkanya ketika wafat itu akan masuk neraka karena banyak berbuat maksiat, berbuat keburukan baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Tapi mereka masuk surga. Kenapa? Karena mereka itu hobi membaca istighfar. Di mana saja berada, beliau itu membaca istighfar. Itu seorang sahabat yang namanya Abdurrahman Al-Khulaifi. Seorang sahabat yang hobi membaca istighfar. Dia banyak berbuat maksiat, tapi banyak juga istighfar. Akhirnya istighfarnya berbulan dengan maksiatnya. Ternyata istighfarnya yang enam, maka dosa-dosa maksiatnya diampuni oleh Allah sehingga gugur untuk masuk neraka. Subhanallah. Di kendaraan beliau baca istighfar, di rumah baca istighfar, di kantor baca istighfar, di pasar baca istighfar, terus istighfar, mau tidur istighfar, bangun tidur istighfar. Inilah manfaat fadilah daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhfafillah jamaah rahimahullah. Kalau istighfar ini adalah diperuntukkan untuk dosa-dosa kecil pada dasarnya. Tapi kalau Allah kehendaki, dosa besar pun dengan istighfar adalah akan dirontokkan oleh Allah. Karena dalam Al-Quran katakan bahwa wala taqnatu min rahillah, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Dalam ayat lain, wala taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah sungguhnya akan mengampuni dosa-dosa secara totalitas, secara menyeluruh, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ini pada dasarnya istighfar itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Tetapi kalau Allah kehendaki bisa juga dosa-dosa besar. Lain halnya dengan bertobat, itu akan merontokkan dosa-dosa besar kita. Ini yang kedua adalah beristighfar. Yang ketiga, sebab kita suka memperlakukan atau mengamalkan kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan otomatis akan tertutupi atau akan tercover atau akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak melakukan kebajikan. Jadi nanti di akhirat ketika kita sudah sampai kepada Mahkamah Agung Allah, akan ditimbang mana yang berat, amal kebajikan atau keburukan. Kalau yang berat amal kebajikan, maka kita tidak akan terseduh oleh api neraka, langsung masuk surga. Kenapa? Amal keburukannya sudah dihapus dengan amal kebajikan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Adapun orang yang ketika ditimbang ternyata amal kebajikannya
lebih mendominasi, lebih berat, maka dia langsung akan mendapatkan kehidupan yang penuh keridhaan, yaitu langsung dibawa ke surga Allah. Meskipun prosesnya nanti ada hisab dengan mudah, ada prosesnya menyeberang siratal mustaqim, itu akan mudah. Ada yang kayak kilat, ada yang seperti lari. Ini orang-orang yang ketika ditimbang amal kebajikan itu lebih berat. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ketika ditimbang amal kebajikan itu ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan mampir dulu di neraka hawa, enggak bisa langsung masuk surga secara langsung, tapi mampir ke neraka hawiyah dulu. Di mana kalau orang masuk ke neraka hawiyah itu, na'udzubillah min dzalik, otaknya langsung mendidih. Dan satu hari sana kalfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun hitungan kamu di dunia. Satu hari di neraka seperti 1000 tahun di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kesimpulan antara istighfar dan taubat itu adalah sebagai penghapus, merontokkan dosa-dosa, dan kita tidak akan masuk di dalam neraka kalau nanti kebajikan kita ini lebih mendominasi. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, wa adbi sayyi'atal hasanah tamhuha, ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebajikan. Manusia itu terkadang berbuat buruk, terkadang berbuat baik. Maka keburukan yang kita lakukan diikuti dengan kebaikan, supaya apa? Supaya kebajikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan kita yang pernah lakukan, dihapus dengan kebaikan. Tadi Al-Qur'an tadi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Hadisnya, wa sayyi'atul hasanat tamhuha, ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan tertutupi dengan kebaikan tersebut. Ifadillah jamaah rahimahullah. Kemudian berikutnya, sebab-sebab jatuhnya siksaan kita nanti di hari kiamat adalah orang yang terkena musibah dunia. Kita semuanya sering terkena musibah. Apakah musibah yang bersifat finansial atau yang non finansial? Seperti ada orang yang kehilangan sesuatu. Dengan kehilangan sesuatu itu, kalau kita sabar dan ikhlas, itu dosa-dosa kita dirontokkan. Ada orang terkena penyakit tahunan, kalau kita sabar dan ridho, insya Allah bertahun-tahun dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada ruginya bagi orang-orang beriman, apakah dia diberikan oleh Allah satu kesenangan, satu kebahagiaan di dunia, itu tidak ada ruginya seandainya mereka pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkena penyakit, sengsara, gelisah, sampai sedih dan lain sebagainya. Hal ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita sudah hafal ayatnya insyaallah. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, dan demi sungguh-sungguh kami akan menguji kepada kalian hai orang-orang beriman. Yang pertama, bisyai'in minal khauf, sedikit rasa ketakutan. Di dunia itu rasa takutnya sedikit berbeda dengan di akhirat. Karena kalau di dunia kita merasa takut masih ada yang menolong. Ya, saudara kita bisa menolong, teman kita bisa menolong. Yang kedua, diuji dengan rasa kelaparan. Khususnya apa? Ketika kita memasuki bulan Ramadan, itu siang harinya harus lapar. Meskipun ada sesuatu yang halal, tapi haram untuk dimakan, haram untuk diminum. Ini namanya ujian
bagi orang yang beriman, yaitu ketika bulan Ramadan. Wa naqsim minal amwal, dan diuji dengan dikurangnya harta. Harta kita dikurangi, diuji kenapa? Orang yang beriman hartanya bukan untuk dimakan sendiri, yaitu harus yang pertama dizakatkan. Kalau sudah masuk ini hitungan, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau sudah mencapai krus atau nilai seharga emas 90 gram, maka 2,5% harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, mereka akan dicap oleh Allah menjadi orang kafir di akhirat. Innal ladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Sebenarnya orang-orang yang hidupnya tidak mengeluarkan zakat, mereka di akhirat akan menjadi orang-orang kafir. Jadi nanti berdirinya dikumpulkan kepada orang kafir. Yang kedua, dikurangi hartanya dengan yang sedekah. Sedekah ini wajib bukan, ini anjuran sunnah. Bahkan di khazanatul mal pada zaman Nabi, artinya gudang harta pada Nabi itu, pada zaman Nabi itu yang terbanyak bukan dari zakat tapi dari sedekah. Dari sedekah itu yang terbanyak. Sehingga Islam pada itu jaya, kaya raya. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab, hasil daripada infak itu Umar bin Khattab sengaja memikul kurma untuk diberikan kepada fakir miskin, tidak ada yang terima. Kaya semua pada zaman itu karena dari apa? Infak, sedekah. Kalau sekarang ngomongnya umat Islam pada berapa juta, satu bulan infak 10.000 dikumpulkan, nggak bakal ngemis ke Cina. Nggak bakal ngemis ke Cina. Satu orang 10.000 satu bulan, itu berapa juta manusia? Bisa tertutup semuanya utang-utang. 1 tahun saja sudah selesai. Tapi umat Islam belum berbuat seperti ini. Kenapa? Belum ada sistem yang mengatur tentang itu. Ini maaf, yang namanya harta sekarang ini, umat Islam sebenarnya sudah dijajah oleh orang-orang kafir. Dari segi mobil, apalagi HP, satu orang berapa sekarang, ada 2-3, berapa triliun itu. Padahal untuk kekayaan, ya, khazanatul mal, artinya perbendaharaan harta untuk Islam itu luar biasa. Ini adalah kaitan dengan masalah infak, kebaikan-kebaikan yang berupa infak. Jadi di sini wa naqsim minal amwal wal anfus, dan orang-orang beriman juga diuji dengan jiwanya. Kita ini punya jiwa terkadang kita takut dengan perasaan. Ya. Perasaan sistem yang ada, nggak usah takut. Selama masih ada Allah, Allah akan menolong kepada orang-orang beriman. Intan surullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Itu jadi Allah. Jangankan Indonesia, di Palestina yang umat Islam itu setiap hari dibantai lebih daripada 1.000 orang, Allah tumbuhkan lagi. Alhamdulillah, ibu-ibu orang Palestina banyak yang lahir kembar 2, kembar 3, bahkan ada kembar 10, kembar 5. Sehingga regenerasi Islam di sana tidak akan makin banyak. Itu kekuasaan Allah. Jadi tadi musibah duniawiyah itu akan menimpa kepada kita bersabar. Wassamarat, dan diuji dengan buah-buahan. Maksudnya apa? Kita makan buah-buahan kalau masih halal, Pak. Kalau sudah haram tidak boleh makan. Kayak model anggur, kita ada anggur itu. Karena sudah menjadi khamar, maka tidak boleh minum anggur. Kemudian bir itu terbuat dari ketan. Di daerah saya itu ada pabriknya. Kalau ketannya dimakan halal, ketika sudah menjadi bir itu jadi haram. Maka diuji, dikurangi makan buah-buahan yang sudah menjadi khamar. Dan banyak sekali sekarang yang minuman itu yang dibuat dari
bahan yang halal menjadi haram. Maka wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar ketika diuji tentang dunia. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Mal muslimu yusibu min wasbin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syaukatu yushabuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah bagi seorang yang beriman diuji dengan kemiskinan, miskin, kefakiran. Ini fakir itu lebih berat daripada miskin. Kemudian kesulitan, kemudian kesengsaraan. Sengsara lebih berat daripada sulit. Namanya hamin. Kalau hamin kesulitan, kalau hamin kesengsaraan. Kemudian wala hazanin, diuji dengan kesedihan. Sedih itu lebih berat daripada sekedar yang namanya sengsara. Orang sedih itu luar biasa. Hatta syauka, sehingga seperti mereka tertusuk oleh duri. Apa yang tusuk? Hatinya. Hati ini tertusuk dengan duri, melainkan Allah akan kafarkan, akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi musibahnya dapat menggugurkan dosa dan dapat menggugurkan hukuman siksaan Allah di akhirat kelak. Makanya bagi orang beriman tidak ada ruginya. Berbeda dengan orang kafir. Kalau mereka mendapat ujian seperti ini, itu merupakan azab yang ada di dunia. Azab yang ada di dunia. Nanti di akhirat azabnya lebih berat lagi. Kalau orang beriman dapat pahala, dapat ampunan, bahkan hadis yang lain, derajat kita di surga akan dikaitkan. Kalau kita ketika mendapat musibah, kita tetap istiqomah, ikhlas kepada Allah, ridho kepada Allah. Bahkan kalau para nabi, para sahabat ketika mendapat musibah, mereka justru ridho, bukan lagi sabar, ridho, senang, sehingga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Jadi ketika musibah mereka bukan mengatakan innalillahi, justru alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam musibah dalam keadaan apapun. Keadaan senang, keadaan tidak senang, tetap alhamdulillah. Itu para nabi dan para sahabat. Kalau kita kerjanya ngeluh, ya baru sakit juga, aduh sakit banget. Kayak saya sama, ngeluh. Para sahabat justru senang kalau terkena musibah, karena dia tahu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah disebabkan kita mendapat doa dari orang lain. Doa dari orang lain baik ditujukan kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu doa kaum muslimin sampai kepada saudaranya yang sama iman. Bukan dari orang lain. Itu kan sampai. Contoh ketika Nabi khutbah, Nabi berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya menurut mazhab Syafi'i, seorang khatib membaca doa ini dalam khutbah yang kedua itu adalah hukumnya wajib. Kalau mereka tidak membaca ini, khutbahnya sah, cuman khatibnya berdosa. Khatibnya berdosa. Kalau berselawat kepada Nabi ketika khutbah yang kedua, hukumnya rukun. Kalau tidak baca selawat pada Nabi khutbah yang kedua atau yang pertama, itu khutbahnya tidak sah. Bedanya kalau rukun itu sesuatu yang membatalkan perbuatan tersebut. Tapi kalau wajib, khutbahnya sah, cuman khatibnya berdosa. Jadi baca Allahumma ighfir
lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Itu doa Nabi, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Al ahya minhum wal amwat. Ini dengan doa kaum muslimin ini adalah mereka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika Nabi salat jenazah itu juga mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum dan seterusnya. Itu adalah merupakan salah satu daripada anugerah Allah yang diamankan kepada kaum muslimin supaya saling mendoakan. Mana ayatnya? Ayatnya jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah ayat yang menjelaskan sampainya doa kepada sesama muslim, yaitu termaktub di dalam surah Al-Hasyr tadi dibacakan oleh Imam kita, yaitu ayat 10. Ayat 10. Orang-orang yang datang sudah mereka, kayak kita nih, datang sudah mereka yang sudah meninggal, mereka generasi muslim. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yaitu yang telah mendahului kami, maksudnya meninggal dunia, bil iman, dalam keadaan iman. Jadi kalau sesama mukmin, doa itu akan sampai. Tapi kalau mukmin dengan kafir tidak akan sampai selamanya. Kalau mukmin dengan kafir tidak akan sampai selamanya. Ya, termasuk Nabi Ibrahim ketika mendoakan ayahnya, maka kata Allah, doamu tidak akan sampai kepada ayahmu, karena ayahmu itu mati dalam keadaan kafir dan sudah diancam oleh neraka jahanam. Itulah merupakan suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi kaum muslimin apabila kaum muslimin mendoakan kepada kaum muslim yang lainnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ada dalam ujung ayat ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ini larangan keras. Kita sesama muslim tidak boleh ada rasa dengki. Dan kedengkian itu adalah sumbernya dari hati, bukan dari mulut. Hati ini yang mengelola tidak lain adalah syaitan. Fa bi'izzatika la'ughwiyannakum la'ughwinahum ajma'in illa min ibadikal mukhlasun. Setelah aku dikeluarkan dari surga, kata iblis, aku akan senantiasa menggoda hati-hati orang yang beriman, hati-hati kaum muslimin. Di mana saja berada akan saya goda. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini obat penawar bagi diri kita supaya tidak digoda oleh syaitan, tidak digoda oleh iblis. Itu harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan peribadahan kepadanya. Kemudian berikutnya ikhwafillah, sebab-sebab gugurnya hukuman kita dari Allah nanti pada hari kiamat adalah ma yahdil lil 'abdil mu'min
min sawabi shadaqah au qiraah au haji au nahwi dzalik, yaitu merupakan hadiah bagi seorang hamba yang mukmin yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik itu berupa sedekah atau bacaan-bacaan, apa bacaan Quran, bacaan tahlil, tahmid dan sebagainya, atau berupa menghajikan. Karena sini qad ittafaqa ahlus sunnah, telah bersepakat mazhab ahlus sunnah wal jamaah ala annal amwata, sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia, minal mukminin, dari kalangan kaum mukminin, yantafa'una, akan mendapatkan manfaat min sa'il ahya, dari usaha orang-orang yang masih hidup. Ya. Jadi sedekah, apakah itu dengan materi atau non materi, itu kan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal. Yang dikatakan diamrain, dengan dua macam, dua cara. Al-amru awal adalah masalah yang pertama, ma tasabbaba ilaihi minal mayit fi hayatihi, yaitu usaha dari mayit itu sendiri ketika masa hidupnya. Ketika kita masa hidup, itu ada amalan yang sampai hari kiamat tidak akan terputus. Tidak akan terputus, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza mata bnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah segala perbuatannya. Illa, kecuali min thalathin, ada tiga perkara yang tidak akan pernah putus. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Sedekah jariah itu sampai kiamat tidak akan terputus. Kayak orang yang bangun masjid, berikan karpet, sedekah jariah. Ya, itu namanya sedekah jariah. Termasuk memberi makanan sarapan pagi, itu sedekah jariah. Karena kaitannya dengan masjid, memakmurkan masjid, bagian daripada sedekah jariah. Itu akan berlipat-lipat ganda sampai hari kiamat. Makanya para sahabat Nabi kalau dengar sedekah jariah itu berlomba-lomba, banyak-banyakan memberikan sedekah jariah. Di sini yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu agama yang bermanfaat. Maksudnya setelah mendapatkan ilmu agama, diamalkan dan didakwahkan, diajarkan kepada orang lain. Maaf kalau kita punya murid 10 orang, nanti murid kita punya murid lagi, berarti cucu murid, dan seterusnya, itu akan berantai sampai kiamat, pahalanya akan mengalir kepada kita. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga kita tidak akan dihukum, tidak akan disiksa di akhirat kelak. Subhanallah. Yang berikutnya, awaladin sholihin yad'ulah, anak-anak kita yang soleh dan soleha, yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Maaf kalau orang lain disebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, orang lain mendoakan kita. Tapi kalau anak kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah manfaatnya anak soleh. Di sini dikatakan bahwa yang pertama itu adalah dari usaha kita sendiri, yaitu ada 3, ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak kita yang soleh dan soleha. Perkara yang kedua adalah doaul muslimin wa istighfarihim, doa kaum muslimin yang tadi sudah sebagian dijelaskan, istighfar mereka, sedekah mereka, dan menghajikan mereka. Kemudian di sini wal ikhtilafu, dan ada perbedaan pendapat fil ibadatil badaniyah, tentang ibadah-ibadah badaniyah, kasom seperti puasa, salat, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran dan berzikir.
ini di Indonesia maupun di Saudi Arabia yang namanya sedekah badaniyah, yaitu seperti orang meninggal dunia, ya, kan punya hutang puasa. Menurut Imam Hambali itu tidak boleh dibayar dengan fidyah, justru harus diqadha dengan ahli warisnya puasa yang mereka pernah tinggalkan. Jadi bukan membayar fidyah. Sementara Imam Syafi'i membayar fidyah. Kalau Imam Syafi'i membayar fidyah, satu hari sekitar 1 sok 3,5 liter. Itu minimal. Kalau mau dilebihi 1 karung 2 karung nggak apa-apa, namanya sedekah. Ya, lebih itu lebih baik. Itu menurut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi masalah-masalah yang seperti sedekah badaniyah itu berbeda pendapat. Seperti ada sholat, ada orang tua kita yang ketika meninggal dunia masih punya hutang sholat, maka ahli warisnya itu menurut mazhab Hambali boleh mengqadhanya dengan sholat, termasuk membaca Al-Quran. Diperuntukkan untuk si mayit itu sampai menurut mazhab Hambali, termasuk bahasa tahlil, tasbih, zikir sebagai layaknya yang di Indonesia itu menurut mazhab Hambali sampai. Kemudian fadzhab Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur salaf ila usuliyah, dijelaskan menurut mazhab Hambali dan Hanafi dan kebanyakan para ulama salaf bahwa sedekah badaniyah seperti tadi berpuasa, sholat, membaca Al-Quran, mayit dan berzikir itu sampai pahalanya. Wal masyhur, dan yang sudah populer, wa dalilu ala intifa'il mayit bi adiyai lam yasabbibu fiha qaul ta'ala, tadi dikatakan, dan dalil yang mengatakan bahwa sampainya doa baik kaum muslimin untuk si mayit tadi bisa sebutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu yang berpendapat bahwa itu akan sampai. Kemudian di sini dikatakan wa qala Syafi'i wa Malik, berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik, anna shadaqatil badaniyah la tanfa'u lil amwat. Menurut Imam Syafi'i bahwa shadaqah badaniyah itu tidak akan sampai kepada si mayit. Jadi di Indonesia ini ketika tahlilan itu pinjam mazhab Imam Hambali. Karena kalau menurut Imam Syafi'i tidak sampai tahlilan baca Quran, tidak sampai kepada si mayit. Justru yang akan sampai itu Imam Hanafi dan Imam Hambali. Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Jadi ini ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Makanya hal-hal seperti ini tidak usah dijadikan polemik, dijadikan masalah. Yang mau melaksanakan silakan, yang tidak pun tidak melaksanakan. Tapi kalau doa dan istighfar itu sepakat, semuanya sampai, termasuk sedekah maliyah, menghajikan ibu atau ayah sudah meninggal dunia, atau ketika ada hari raya Idul Adha, kalau kita punya rezeki lapang, boleh ya motong seekor kambing, dikhususkan niatkan untuk ayah sudah meninggal dunia atau ibu yang sudah meninggal dunia, itu dibolehkan. Itu menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Jadi saya rasa cukup sekian dulu ya, karena waktu syuruk sudah datang. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kesehatan kepada kita dan memberi kesempatan kita untuk mengaji.
dan segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, kita bisa hadir di sini. Kalau tidak kehendaki, nggak bisa. Biar gajah pun, karena Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa duduk di masjid ini. Ini yang duduk di masjid ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah, yaitu yang dikehendaki untuk ya duduk sebentar mengkaji tentang agama, dan insya Allah nanti akan ditutup dengan sholat Isra yang tadi disebutkan pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, tapi bukan menggugurkan ya kewajiban kita untuk haji dan umroh. Pahalanya dapat, gugurnya belum. Jadi kalau kita punya uang sekarang punya 30 juta bisa umroh atau bisa haji, meskipun nanti berangkatnya 15 tahun kemudian, tidak apa-apa, yang penting kita sudah lihat. Jadi yang dituntut Allah bukan berangkatnya, usaha kita. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak menuntut apa-apa kecuali batas kemampuan kita, usaha kita, bukan berangkatnya. Itu sudah niat meninggal dunia, insya Allah pahalanya sudah dapat. Nanti bisa dibatalkan dengan anak kita yang sudah berhaji, namanya haji badal, atau keluarga kita yang sudah berhaji. Jadi jangan takut, insya Allah kita akan berangkat haji menuju Makkah Mukarramah, yaitu menggugurkan kewajiban kita kalau memang kita sudah mampu. Dan haji ini bukan orang kaya saja, karena situ dikatakan bagi siapa saja yang mampu, bisa juga mampu dengan harta sendiri, namanya haji abri, haji atas biaya sendiri. Ada haji mardiyah, haji dapat hadiah, bisa. Ada haji namanya haji soheh, haji sokongan wong akeh. Kayak saya kan haji sokongan wong akeh, bidik. Jadi saya tuh kalau berangkat nggak dibayar, malah nggak dibayar, malah dibayar. Karena penggunanya soheh, haji sokongan wong akeh. Dulu ada haji mansur, haji boleh tanah busur, kalau sekarang udah nggak ada. Jadi ada haji hadiah, orang miskin tapi dapat hadiah haji, berangkat saja, insya Allah. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karami wa sultanik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.